meskipun kita terpaksa masuk ke dalam perangkap pertanyaan itu, terus outputnya juga kita menjadi taat pada apa yang dia harapkan dari penanya itu. Nah, Sabrang lumayan cerdas lah karena hidup bersama saya. Jadi dia tidak terlalu taat kepada frame pertanyaannya, dia ambil manfaat dan ambil ilmu dari buah-buah di tengah-tengah pertanyaan itu, kemudian dia mengeksplorasi sendiri. Jadi dulu ketika Gus Dur jadi presiden, tak kan dari Gus sampai nek takoni wartawan ojo nganut ae pok. Sampai takoni masih jawab Z kate lapo bapak-bapak. Yang penting sampean mengendalikan wartawannya, mengendalikan pers waktu itu. Nah, Gus Dur kan saking apike wong dituruti kabeh. Nek aku gak. Jadi nek aku jawabnya kayak guru-guru silat zaman lawas. Ditakoni tentang jeding, aku ngomong sik ta, pecut iku ngene lho rek gitu. Jadi wartawannya bingung. Nah, kamu jangan mengikat saya juga punya hak untuk mengikat kamu. Jadi gini, yang diomongkan Sabrang terakhir tadi soal itu, kalau di dalam Islam berarti aku, karena Sabrang tidak sekolah Islam ya, jadi saya memberikan legitimasi yang sifatnya Qur'aniyah gitu ya. Dan itu salah satu dendamnya Sabrang, karena saya lemparkan ke Kanada tanpa biaya yang mencukupi, modaro dhewe kono. Terus dia balas dendam ketika dia nikah tidak mau resepsi. Tapi kan Tuhan berpihak ke saya. Aku ora nggawe resepsi ning moro tuamu gawe modar kuwi ya. Moro tuamu gawe apa? Wah, di Kendari sana tuh antri wong salami sapong 8.000 Sabrang diantri modar ya. Ning karena Tuhan juga sayang sama Sabrang. Aning bapak ya kudu melu, no akhirnya aku melu, aku baca. Padha wae yang malah ketika gubernurnya sakit, saya yang harus mengatasi keadaan dan saya harus maju karena ada masalah-masalah sedikit. Oke, itu cerita aja. Tapi saya ingin mengatakan bahwa semua yang diteorikan Sabrang tadi itu, dia seorang filosof yang luar biasa. Dia seorang ahli bid'ah. Jadi bid'ah dari kata ibda. Ibda itu adalah mengkreasi sesuatu. Nah, kreasi itu Pak Dar, ada dua level, yang satu inovasi, yang satu invensi. Kalau inovasi itu apa yang sudah ada difungsikan atau di mekanismekan dengan cara yang baru, itu inovasi. Kalau invensi itu cenderung tawono, jadi wong gawe anyar. Itu kalau inovasi itu tajdid dalam bahasa Arab, tajdid, pembaruan, bisa fungsinya, bisa peletakannya, bisa ruang waktunya, bisa maintenance-nya segala macam. Kalau invensi itu burung ono rudo, wong gawe rudo, nah, itu invensi. Burung ono listrik, kowe gawe listrik. Burung ono PDAM, kowe gawe PDAM, ben ora do nimbo. Gitu ya. Jadi itu ada. Nah, yang diomongkan Sabrang mengenai kreativitas tadi, 3 tahap tadi, Bang. 3 tahap tadi apa kok diapake? Gagasan, terus di 3 tahap tadi. Yang terakhir dipersembahkan tadi itu Anda baca surat Al-Hasr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Jadi semua mekanisme yang Anda temukan itu sebenarnya sama Tuhan sudah disunahkan sejak awal. Jadi Allah itu ada 14 urutan sifat Allah, dari alimul ghaibi wasyahadah, kemudian Rahman Rahim, kemudian Malikul Qudus Salamul Mu'min, terus sampai endingnya itu Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Tadi dicetuskan ide, dicetuskan, disosialisasikan, terus ditoto, ditata. Ditata itu bari, al-bari, Allah yang maha menciptakan, ya, al-khaliq, al-bari menata, musawwir memperindah. Jadi orang mingwaton noto tapi juga menjadi keindah. Itu respon saya aja. Jadi ini per poin aja. Nah, Sabrang itu seorang ahli bid'ah, maksud saya dia selalu bisa mendapat fatonah atau kejelian atau kelantipan bahasa Jawa, kecerdasan untuk menemukan sesuatu yang orang lain tidak mikir. Dan itu kan terjadi karena bapaknya adalah, nah, orang bapak iku ya urung karuan. Ben wae bapaknya ada arti
gitu kuwi. Tidak ada pembatalan bapak lah rano. Terus wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lillahi ma fis samawati. Ini ada, jadi Allah itu kadang-kadang kasih ayat itu Anda jarang Allah mengatakan bertasbih kepada Allah apa saja yang di langit dan di bumi. Kan kalau kita pakai pengertian sosiologi kan bertasbih itu ya siapa bukan apa. Kan seharusnya yusabbihullahu man fis samawati wa man fil ardi, ini ma. Jadi ilmu sendiri bertasbih kepada Allah. Apa saja, tidak hanya kamu, tidak hanya subjek juga, tapi predikat, objek juga bertasbih kepada Allah. Ini tolong diingat sehingga ketika kita mencari ilmu, kita mencari mengeksplorasi segala macam pengalaman hidup itu, tolong hamba Allah itu bukan hanya manusia, binatang, jin dan malaikat, tapi juga setiap ciptaan Allah yang Allah menyebutkan ma bukan man. Jadi yusabbihul, kan di ayat sebelumnya yang ayat 21 ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ma itu man ya. Itu penting karena itu akan mengubah frame ilmumu, frame pengetahuan. Jangan dipikir subjek itu mengkuedok. Mulane sedulur papat limo pancer itu yang dua aneh. Sedulur papat limo pancer Jawa itu ya, siji banyu kawah, air ketuban ibumu, nomor 2 adiari-ari, nomor 3 udelmu, nomor 4 getihmu. Ning nisore udel ora disebut. Kuwi bagian ngerusak. Bagian berontak terus. Nganti nek esuk disuntik, Pak. Sabar to kowe iki. Ngopo kowe iki? Nah, jadi udel kita tuh subjek. Darah kita tuh subjek. Nah, jadi ilmu itu ITS jangan hanya mengerti teknis teknologi, tapi juga mengerti bahwa di dalam diri manusia yang disebut yang kita framekan menjadi advancing humanity itu sebenarnya ada kekayaan yang luar biasa yang kita tidak sangka-sangka dan tidak kecekel nek kowe mengganggu ilmu barat ning kampusku. Jadi kowe manusia itu jauh lebih luas dan jauh karena di dalam manusia ada Tuhan. Karena unsur, jadi manusia itu adalah benda, tumbuhan, binatang yang dikasih unsur malaikat dan Tuhan dan setan. Jadi ada dimensi Allah dalam dirimu. Ini ngojo njur kowe takon jenengmu sapa Allah. Ono soalé ning makiyane ono sing ngono-ngono kuwi. Pernah di Mayan di Simpang 5 Tuban itu kan ono wong gagah perkasa munggah nang panggung terus Cak Nun saya tuh tahu Tuhan tuh orang mana. Edan to kuwi. Wong endi le? Wong bloro. Ono ngono kuwi. Dan saya enggak marah. Lho ngomong menungso itu rabun pada dasarnya. Jadi yang dia terjemahkan, yang dia ungkapkan itu bukan penglihatan sejati mengenai Allah, tapi kesan dia mengenai Allah. Itu sama dengan ateisme, tidak mengakui Tuhan. Itu kan yang dia tidak akui bukan Tuhan, yang dia akui adalah faham kiri kanannya mengenai Tuhan kan gitu. Jadi yang dia anti itu bukan Tuhannya, karena dia juga tidak paham Tuhan. Bagaimana mau anti kan gitu. Ya. Terus jadi itu inovasi, ada invensi. Jadi kalau saya pernah mengatakan, kowe ojo taklid, kowe kudu itibak. Jadi tadi kan ada yang mengeluh, standarnya mungkin sok-sok iki S2, S3 gitu ya. Loh. Jadi kowe kuliah kan mergo menuruti standar masyarakat gitu ya. Saiki nek jare saya bilang motivasimu harus dari dalam, nek karena motivasi dari luar ku ming drop ngono ta bilang ya. Nek kowe iki pancen gula, mbok kowe iki diarani asem apa diarani uyah ya tenang baik, tetap legi gitu loh. Apakah kalau gula disebut uyah terus menjadi tidak manis? Nah, kalau manusia mungkin mergo diarani uyah terus suwe-suwe asin gitu kan gitu. Tapi kalau Anda tafakuh, kalau Anda berprinsip, kalau Anda punya akidah, Anda punya keyakinan, punya keteguhan mental dan spiritual Anda, maka diapakan sama orang lain, diomongin apa, disalahpahami atau dikucilkan atau diapa itu tidak ada masalah karena nek gula gitu apa-apa kok sebut apa wae tetap legi kan begitu. Nah jadilah gula yang manis meskipun orang tidak menyetujui kamu itu gula, tidak apa-apa, yang penting gue manis.
Bahkan ada orang yang merasakan manis, ngaku orang manis ya ono mas. Karena manusia itu makhluk yang paling durhaka kan. Mending setan karo iblis, ora tahu munafik, ora tahu ngaku apik. Nek manusia nek setan kan ora tahu ngaku apik, dia terang-terangan ngaku elek, menyesatkan manusia. Iblis kan tahu. Kalau manusia kan ngaku apik kabeh padahal elek kabeh kan gitu kan. Jadi ada banyak sekali. Terus kalau kita kaitkan dengan ITS Pak Darmaji ya. Jadi kan ada pembelajaran yang perspektifnya itu taklim misalnya. Ini saya mengacu ke Padang Bulan di Jombang ya. Jadi di Padang Bulan itu ada semacam ekstrakurikuler di SMK dan SMP di sana itu namanya takdib. Jadi kan kalau selama ini kan orang kenalnya di Indonesia itu majelis taklim. Kalau taklim itu memindah orang dari tidak tahu menjadi tahu, itu taklim. Kalau tadris itu dari tidak hafal menjadi hafal. Kalau takrif itu dari tidak ahli menjadi ahli, itu takrif. Kalau takdib itu pembelajaran itu didorong supaya menjadi peradabannya dia. Itu takdib, jadi pemberadaban. Jadi kalau bisa ITS itu mendidik mahasiswa ITS itu tidak hanya dalam konteks taklim atau tadris atau sekedar takrif pol kan selama ini. Nah bisa takdib, jadi sudah diorientasikan untuk menyumbangkan peradaban. Jadi kue ini dari sarjana S1, S2, S3 itu kue ini menjadi contoh dari orang yang beradab. Semakin S2 semakin beradab, semakin S3 semakin beradab. Jadi parameternya kita perluas, kita bulatkan secara kemanusiaan. Karena manusia itu nek meng pinter tok kan ya meng cacat tok kuwi. Kan kudu pinter aja kan banyak sekali variasinya. Ada orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu, ada orang yang tahu dan tapi tidak tahu dia tahu, ada orang yang tidak tahu tapi tahu dia tidak tahu, ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Banyak sekali variabelnya, banyak sekali. Oleh karena itu jangan berhenti pada kondisi cacat, tapi jargon advancing humanity itu menurut saya satu dorongan yang luar biasa, satu fundamen yang luar biasa Pak Darmaji, bahwa semua yang dididik di ITS itu akan menjadi manusia beradab. Cuman keberadabannya melalui alat-alat teknologi atau melalui ego-ego atau upaya-upaya teknologis kan begitu. Tapi kuncinya tetap manusia yang beradab. Selama ini kan tidak ada urusan dengan peradaban. Jadi misalnya gini, nek di Maia kan sering nek ono kiai ngetengi santrine isih diakoni kiai ora ya. Nek ono dosen ngetengi mahasiswine isih diakoni dosen. Kalau ada seorang profesor ngetengi mahasiswine, profesornya batal ora? Dipecat sebagai profesor oleh lembaga apa gitu enggak toh? Tetap profesor kok. Nah iya karena universitas itu cacat. Dia hanya ngurusi satu jalur saja. Dia tidak komprehensif, tidak bulat, tidak udkhulu fi silmi kafah tadi. Jadi kira-kira seperti itu Mas Helmi. Ada banyak sekali respon-respon saya kepada yang tanya tadi. Yang terakhir yang nek upama aku dibedah dodone ya. Anda kan harus tahu bahwa secara akademis ya, kalau yang bisa melegitimasi seseorang itu sarjana adalah universitas. Nek kowe jadi bupati berarti ada mekanisme demokrasi di mana Anda dibeat menjadi bupati gitu ya. Nek kiai haji kan tidak terlalu resmi ya. Pokoknya kowe tahu nama Mekah, terus kowe dikiai ke masyarakat, terus kowe digelar kiai haji. Aku ini oleh Ikatan Arsitek Indonesia ditulis Kiai Haji Emanuel Najib. Aku jane ya rada nesu-nesu sithik ning ya aku kan ora nesuan, aku kan apian aten. Jadi saya ceritakan kenapa saya disebut Kiai Haji di sini karena teman saya orang IAI sesepuh IAI namanya Munihi Bahron Idris itu mengusulkan nama saya sambil memperlihatkan foto saya, terus dia mengusulkan Ikiai pembicaraan Ikiai. Akhirnya nah sekretaris yang nulisnya itu Kiai, Kiai toh kayak gitu. Padahal maksudnya muni Kiai, akhirnya Kiai. Nek Kiai ya mesti ono haji ini lah, masuk Kiai orang haji, masuk Kiai tok gitu. Jadi saya punya hak marah belum tentu marah. Saya sangat
punya banyak kritik kepada sesuatu hal, tapi saya belum tentu mengkritik gitu ya. Karena pedoman Allah adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah syukur ITS itu orang ketang pembelajarannya mungkin ekstrakurikuler, tapi sampai ke tingkat hikmah Pak. Jadi kalau sekedar benar tidak terlalu sukar, sekedar baik butuh perjuangan, tapi untuk hikmah, untuk bijaksana itu betul-betul butuh workshop pembelajaran dan situasi pembelajaran sedemikian rupa. Dan alhamdulillah menurut Pak Darmaji, ITS juga ingin melahirkan orang-orang yang penuh kebijaksanaan, karena kita sekarang ini butuh pemimpin Indonesia yang pinter, kuat dan bijaksana. Pinter tok iso ditendang wong, kuat tok iso nendang wong. Nek pinter, kuat, bijaksana, insya Allah akan maslahat. Nambuh sopo kuwi. Oke teman sekalian, sekarang yang kita ambil dari soal dibedah mau ya, dibelah. Dodo memang saya kira adalah Mas Helmi, saya minta menurut Allah berpikir itu tidak hanya dengan akal atau dengan pikiran. Bahkan ada ayat Allah yang eksplisit menyebut bahwa berpikir itu dengan hati. Nah saya ini piye carane ning ITS kowe nyinaoni piye ta carane mikir karo hati piye? Apa Mas Helmi ayatnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, ini Kiai Muzamil KW2. Ya, biasanya kan Muzamil yang jawab itu. Lahum, jadi mereka punya hati tapi tidak berpikir. Ya tak la yatafakkarun barang ngono toh? Ya. Ada yang la yatafakkaruna biha toh? Iya, yang berikutnya lahum qulubun yaqiluna biha. La yaqiluna. Ya, yang pertama mereka punya hati tapi tidak berpikir, tidak yakil, tidak menggunakannya sebagai akal kampanye gitu. Jadi itu kan abstrak, itu kan angel, kita mikir karo hati. Nah, sekarang aku kepingin ngomong sederhana karo arek mainnya. Aku ini menurut gue pemikir ora. Saya termasuk pemikir lah, Bang. Dalam konstelasi termasuk pemikir ora. Buku kan lumayan oke ya, mes 100 ya. Dan saya ingin katakan sama Anda, saya itu bikin buku hampir 1 enggak mikir saya. Jadi jangan bilang saya pemikir. Dudu aku sing mikir ki pikiranku. Ngerti ora? Pikiranku dudu aku le. Aku bingung meneh ta kowe. Kuwi kuplokmu nih, berarti kuplokmu lah dudu kowe to. Kuwi kuplokmu dudu kowe. Berarti kuwi tanganmu dudu kowe. Kuwi atimu dudu kowe. Kuwi atimu dudu kowe. Kuwi akalmu ning dudu kowe. Nah kowe sing ndi? Jadi rasa bagus arep mencari diriku sendiri. Wong kowe ya bingung kok. Kuwi pikiranmu ning dudu kowe to, jenenge wing pikiranmu kok. Alatmu to. Tapi kan dudu kowe lah, koene sing ndi? Jadi sudahlah, jadi kita makanya oleh Islam dimudahkan, sing penting kowe ora ngelarani wong, sing penting kowe ora nyolong, sing penting kowe ora membikin kemudorotan gitu aja gitu. Jadi minimum gitu hidup itu. Orang kreatif rapopo angger. Jadi kan manusia kan orang kabeh kreatif loh, Bro. Modar pun kabeh kreatif. Ada yang bagian kreatif, ada yang bagian pemelihara, perawat. Jadi ono sing ada yang tugasnya itu merawat. Misalnya pegawai negeri aja kreatif. Pegawai negeri merawat saja. Apa sing wis ono, nanti bagian kreatifnya itu DPR, MPR-nya. Meskipun ternyata DPR ya orang kreatif. Ya. Tapi pokoknya kalau PNS atau ASN itu ya kerjanya merawat, memelihara kan gitu. Jadi ada bagian tugas. Ojo kabeh. Iya, apa nek kabeh kreatif ya bahaya. Tukang pajak kreatif. Ngurusi keuangan kreatif. Nek maiyah kreatif itu dalam soal fantasi. Arek wedok dicedhaki gak gelem terus diancam tak fantasi gitu. Arek maiyah. Wes ndak bisa mengelak di fantasi kok ya toh, modar gitu tak fantasi gitu. Wis kok Purwokerto toh ngono kae toh, tak fantasi gitu. Itu biasanya manajer yang baik itu bukan manajer yang kreatif. Gimana ya? Iya, karena dia tadi tuh apa nalurinya memelihara, merawat ke dalam. Itu sama pentingnya itu. Itu kalau melihat statistik apa namanya
manajer dan entrepreneur. Yang memulai biasanya itu yang kreatif. Jadi Tapi yang memanage ada pasti olahraga. manusia pencetus itu yang ahli bid'ah tadi. Ada manusia penegak atau pendiri. Jadi kowe wani mencetuskan belum tentu berani mendirikan. Kowe wani ini ide tok ning kowe ngepake rawani gitu ya. Jadi pertama pencetus, jadi dia yang eksplorasi ide dan gagasan dan kreativitas. Kemudian ada yang berani mendirikan. Nek mendirikan urung karuan iso ngerawat ya ora. Jadi ada. Terus sing nomor 4 pendobrak. Kita perlukan yang pendobrak ini ya, bagian kritis gitu ya. Ning sing ndobrak iki nyebai. Dobrak dino ngritik bar kuwi turu. Dobrak ngritik njaluk mangan. Gitu ya. Rene ngene kok gini terus bali aku ora bisa ngecak ngono keto. Jadi Kadipiro ini punya tamu macam-macam dan yang terakhir kemarin itu sebenarnya kalau saya ceritakan kepada Anda nanti Anda bingung juga karena urusannya itu betul-betul di luar yang pernah Anda pikirkan. Tapi tidak usah saya ceritakan sekarang karena waktunya sangat sedikit. Sekarang kita dengarkan Kiai Kanjeng dulu. Ini ada satu nomor judulnya Selawat Watu ya. Ya Le. Tentang Nusantara. Jadi Kiai Kanjeng itu sudah lama sekali keliling ke Indonesia itu menganjurkan kepada para bupati, gubernur, wali kota dan lain-lain untuk membiasakan diri membawakan apa jenenge Indonesia Raya apa jenenge stansa 2 dan stansa 3. Kalau stansa pertama Indonesia tanah airku, stansa 2 Indonesia tanah yang mulia, stansa 3 Indonesia tanah yang suci. Dan itu sudah lama sekali. Saya di Palu sekitar 20 tahun yang lalu sudah ngomong itu di kantor gubernuran, tapi ya ora tau dikurungokke gitu. Jadi Indonesia nek menurut saya yang lebih baik, yang lebih top itu Indonesia tanah yang suci dan tanah yang mulia. Kalau Indonesia tanah airku sok bingung ke. Di sanalah berarti sing nyanyi orang ning Indonesia to kuwi. Gitu. Nah, berarti kuwi ben sing gawe ning pas ning Londo. Pas ning Amsterdam terus gawe lagu Indonesia Raya sehingga di sanalah kan duduk Indonesia ning Tenggara kono kae. Terus tumpah darah barang kuwi lho, Pak Jan ngopo to tumpah darah. Tur diperjelas ke abang po putih kan gitu kan. Jadi menurut saya stansa 2, stansa 3 itu perlu. Nah, Mam, tolong Mam. Ya bismillah ya sekarang kita selawat watu. Dimulai dari lagunya Gombla dulu kemudian masuk ke Indonesia Raya. Nusantara.